Selanjutnya masuk ya. Mirna Nurliza, ini alfanya udah banyak. Mirna Nurliza, Aprila jeung Prasati ya. Sakit Anissa, Charles, Muhammad Nurul Huda, Seralin, Tutul, Wahyu Putra Wijaya, Ahmad Mubarok, Ulfa Nur Hasanah, oh Bibi, Alfiana, Mira Fiana, Rehan, Kelvin. Berarti 2 orang nggak masuk ya? Betul. Iya. Gimana, sehat kabar? Sehat. Jadi sakit? Tidak. Kenapa nggak sakit? Masuk ke buka bukunya. Kita masuk ke temanya sistem pencernaan pada manusia. Jadi manusia itu mempunyai sistem pencernaan. Udah? Ada yang tahu sistem pencernaan manusia? Apa? Apa? Sistem pencernaan itu ya, itu ada mulut, ada faring. Apa faring? Tenggorokan. Ada esofagus. Apa esofagus? Kerongkongan. Terus selanjutnya adalah lambung. Masuk ke usus halus. Terus masuk ke usus besar. Terus masuk ke rektum. Terus selanjutnya anus. Ada bahasa adalah itu. Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut dan diakhiri di anus. Jadi sistem itu bukan dari mulut langsung turun ke anus, enggak. Itu masih diproses dulu di mulut. Kalau kita makan itu apa dulu? Bikunya. Habis itu masuk ke tenggorokan. Tenggorokan itu apa sih? Saluran yang menghubungkan dan antara mulut dan kerongkongan. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran yang membawa makanan dari faring ke lambung menggunakan gerakan perislatik. Selanjutnya di lambung. Di lambung itu mempunyai zat-zat tertentu. Di mulut itu juga ada zat-zatnya. Contoh air liur. Air liur itu berfungsi enggak? Mesin motor itu kalau nggak ada olinya, kira-kira bisa jalan nggak itu mesin? Ya, sama kayak mulut kita. Mulut kita kalau nggak ada air liurnya, kering, kita bisa nggak ngunyah? Selanjutnya ke lambung. Lambung itu mempunyai zat-zat banyak lagi, asam amino dan sebagainya. Bentuknya lambung itu gimana? Ya kayak di iklan-iklan mah gitu ya, mah gitu ya. Itu tempat makanan dicerna secara mekanis atau dihancurin, dihalusin lagi dari mulut ini udah halus, masuk ke lambung ini dihalusin lagi. Setelah masuk ke lambung, nanti masuk lagi ke usus halus.
Dari usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini sebagai pusat penyerapan nutrisi terjadi. Jadi di usus halus itu vitamin A, vitamin B, vitamin C dan sebagainya itu diserap ke dalam tubuh. Nutrisi, pokoknya nutrisinya itu diserap ke usus halus. Masuk lagi ke usus besar. Usus besar ini terdiri dari sekum, kolon, dan rektum, menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna. Jadi makanan yang tidak tercerna dari usus halus itu masuk ke usus besar. Terus membentuk fases. Di usus besar itu terbentuklah fases. Selanjutnya masuk ke rektum, bagian akhir dari usus besar, yaitu menyimpan fase sebelum dikeluarkan. Tai sebelum dikeluarkan itu di usus besar. Turunlah ke anus. Feses itu bahasa IPA-nya. Kalau bahasa kita kotoran manusia. Ada lagi nih, ada organ-organ aksesori seperti gigi, lidah. Gigi penting nggak? Penting. Kalau nggak punya gigi nggak bisa makan peyek, nggak bisa makan keripik, lanting. Kalau tidur ngiler, apalagi tidurnya di kelas, ngiler itu. Kalau nggak kuat ngangkat lehernya, kalau nggak kuat ngangkat kepalanya dilepas. Ya, kepalanya dilepas, ditaruh di kamar, ditinggal. Gigi ini berperan dalam pencernaan mekanis, yaitu mengunyah. Gigi ini ibaratkan mesin penggiling awal. Lidah, kalian tahu blender nggak? Jadi mesin pisaunya itu sebagai gigi. Terus di atasnya itu kan ada kayak apa? Kayak sendok itu yang di dalam atasnya itu. Itu sebagai lidah. Lidah itu buat apa? Menggerakkan makanan dan merasakan rasa. Jadi dalam lidah ini bisa merasakan manis, pahit, asin, itu di dalam lidah. Ada lagi nih kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau itu menghasilkan air liur. Untuk apa air liur? Air liur ini juga mengandung zat enzim untuk memulai pencernaan karbohidrat. Ada hati. Hati ini menghasilkan empedu membantu pencernaan lemak. Hati itu berfungsi. Jadi kalau kalian makan makanan yang pedas, makan makanan yang panas dan sebagainya, itu yang keras, minum-minuman, power app dan sebagainya, makanan ringan, itu kasihan hatinya. Bukan karena sakit hati, bukan. Sakit hati dalam IPA itu sakit beneran, bukan cuma sakit karena cinta. Sakit hati beneran, hatinya hitam, gak berfungsi. Kalau hati udah gak berfungsi, itu ada namanya pencangkokan hatinya dicangkok. Ada alat dipasangin ke dalam hati biar bisa berfungsi. Nanti ada lagi, turun lagi, ada kandung empedu. Empedu itu yang rasanya pahit. Jadi kalau ikan itu ada empedunya kan, kalau nggak dibersihin pernah makan? Empedu itu menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang dihasilkan dari hati. Jadi zat-zat yang dalam hati itu, kotoran-kotoran itu ditampung di empedu. Terus masuk lagi ke pankreas, menghasilkan enzim pencernaan, amilase, lipase, dan protase yang dilepaskan ke usus halus.
Jadi nggak serta merta makanan dalam mulut dikunyah langsung masuk ke usus besar, enggak. Itu ada proses-prosesnya tertentu. Kayak kalian mau berangkat sekolah, bangun tidur, mandi, ganti baju, sarapan, berangkat sekolah. Dalam sekolah masih ada prosesnya lagi. Wudu, doa, selesai doa baca juz amma. Habis itu masuk ke pelajaran selanjutnya sampai ke pulang sekolah. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Enggak ada. Tidak. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin cukup sekian materi pada siang, pagi menjelang siang ini. Kembali ke nanti ketemu ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.